Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang reaksi sel elektrolisis. Definisi dari sel elektrolisis itu adalah energi listrik yang berubah menjadi energi kimia melalui reaksi tidak spontan. Dalam reaksi sel elektrolisis, nanti kita ingat namanya KRAW. Berarti katode yang mengalami reduksi, anoda yang mengalami oksidasi, redoksnya naik. Kemudian pada elektrodanya yang kita perhatikan itu adalah kenapel. Katoda kita hubungkan di kutub negatif, anoda di kutub positif. L-nya adalah elektrolisis. Dalam sel elektrolisis, reaksi yang terjadi ada di reaksi katoda dan reaksi di anoda. Kalau reaksi di katoda, yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah kationnya. Artinya ion yang bermuatan positif pada larutannya, bukan pada elektrodanya. Kemudian kita lihat larutan, apakah dia larutan atau leburan, lelehan, cairan, itu sama dengan leburan. Yang pertama, jika dia ion golongan 1A, 2A, Al3 positif, dan Mn2 positif, maka yang perlu kita perhatikan adalah apakah dia dalam bentuk larutan atau lelehan leburan cairan. Jika dalam bentuk larutan, ion-ion ini akan menjadi air. Persamaannya menjadi 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan 2OH- tambah H2. Tetapi, jika ion-ion ini dalam bentuk lelehan, leburan, atau cairan, maka logam inilah yang mengalami reduksi, sehingga persamaannya Ln positif tambah N elektron menghasilkan L. Berikutnya, jika ion H positif atau asam, persamaannya menjadi 2H positif tambah 2 elektron menghasilkan H2. Yang C, jika ion logam lain, berarti selain dari logam yang ini, pada umumnya logam transisi, persamaan reaksinya adalah Ln positif tambah N elektron menghasilkan L. Itu pada katoda. Kemudian kita lihat pada reaksi anoda. Pada reaksi yang terjadi di anoda, yang kita perhatikan itu adalah anionnya. Anoda anion, katoda kation. Anion ion yang bermuatan negatif. Kemudian yang kita perhatikan jenis elektrodanya. Apakah dia elektroda inert atau elektroda non-inert. Elektroda inert itu adalah PtCaO. Yang pertama, jika dia berupa ion sisa asam oksi, berarti asam yang mengandung oksigen. Contohnya SO42-, CO32-, NO3-, dan lain sebagainya. Maka persamaan reaksi yang kita tuliskan adalah 2H2O menghasilkan 4H positif tambah O2 tambah 4 elektron. Jika dia berupa ion halida, kita misalkan ion halida adalah X-min. X-min ini bisa nanti F, Cl, Br, atau I. Persamaan reaksinya menjadi 2X-min menghasilkan X2 tambah 2 elektron. Berikutnya, jika dia berupa ion OH negatif atau basa, maka persamaan reaksinya menjadi 4 OH negatif menghasilkan H2O tambah O2 ditambah 4 elektron. Jika elektrodenya berupa inert. Inert artinya sukar bereaksi. Jika elektrodenya non-inert, berarti selain PtCaO, maka yang teroksidasi itu adalah elektrodanya. Elektroda apa yang kita gunakan itu yang mengalami oksidasi, sehingga persamaannya L menghasilkan Ln positif tambah N elektron. Baik, untuk lebih pahamnya kita coba contohnya ya. Nah, di sini ada Na2SO4 aqueous, elektrodanya karbon. Aqueous ini menandakan larutan. Nah, dari sini kita ionisasikan terlebih dahulu Na2SO4. Kalau kita ionisasikan itu menjadi Na positif tambah SO4 2 negatif. Kita tuliskan katoda dan anodanya. Katodanya itu adalah katoda, lihat kationnya atau ion yang bermuatan positif. Nah, Na. Na itu berada di golongan 1A. Jika berada di golongan 1A, maka kita lihat larutan atau lelehan leburan cairan. Di sini dikatakan aqueous.
berarti larutan. Sehingga persamaan reaksi yang kita tuliskan adalah yang di sini. Menjadi 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2 OH negatif ditambah H2. Berikutnya, jika anoda yang kita perhatikan itu adalah elektrodanya, apakah inert atau non-inert. Di sini elektrodanya adalah karbon. Karbon itu inert. Kemudian kita lihat anionnya. Siapa anionnya? SO4 2 negatif. Berarti SO4 2 negatif itu adalah ion sisa asam oksi. Sehingga persamaannya menjadi 2H2O menghasilkan 4H positif tambah O2 tambah 4 elektron. Ini adalah hasil dari elektrolisis Na2SO4 dengan elektroda karbon. Nah, dari sini boleh kita buat persamaan selnya. Persamaan selnya itu adalah elektronnya kita samain ya. Di sini 2, di sini 4. Berarti di sini kita kali 2, yang di bawah kita kali 1. Sehingga di sini menjadi 4H2O ditambah 4 elektron menghasilkan 4 OH negatif ditambah 2H2. Maka dari sini kita bisa matikan yang sama. Yang sama itu adalah 4 elektronnya. Berarti di sini habis ya. Tadi jadi 4 elektron kan? Nah, persamaannya ini 2 kali 2, 4. Ini kan sama sejenis, berarti tambahkan 4 tambah 2 berarti 6. 6H2O menghasilkan 4 OH negatif ditambah H2 ditambah 4H positif ditambah O2. Ini dia reaksi selnya. Kemudian kita buat contoh yang kedua. Misalnya di sini adalah ke NO3 liquid, elektrodanya elektroda Ag atau perak. Nah, dari sini kita ionisasikan terlebih dahulu. KNO3 ionisasi itu menjadi K positif ditambah NO3 negatif. Sini katoda, kemudian anoda. Katodanya kita lihat ion K positif. K positif itu ada di golongan 1A. Dia larutan atau lelehan. Ternyata di sini liquid, berarti menyatakan lelehan. Kalau lelehan, yang kita lihat itu adalah logamnya, berarti Ln positif. Siapa logamnya? Di sini adalah K positif, sehingga persamaannya menjadi K positif tambah elektron menghasilkan K. Kemudian, jika anoda, kita perhatikan adalah elektrodanya, apakah inert atau non-inert. Ternyata elektroda yang digunakan adalah Ag, sehingga elektrodanya non-inert. Maka yang teroksidasi adalah elektrodanya. Siapa elektrodanya? Ag, sehingga persamaannya kita tuliskan L menghasilkan Ln pos tambah N elektron. Berarti di sini Ag, elektrodanya menghasilkan Ag pos ditambah elektron. Nah, dari sini kita buatkan reaksi selnya. Elektronnya habis ya. Berarti di sini elektronnya habis. Sehingga persamaannya K positif tambah Ag menghasilkan K ditambah Ag positif. Ini adalah reaksi selnya. Tapi kalau kita mau buat reaksi keseluruhan, kita buat reaksi keseluruhannya, maka yang atasnya ikut. Nah, ini kan ada ion yang sama, yaitu K-pos. Berarti ini habis, mati, habis. Sehingga yang sisa menjadi seperti ini. KNO3 ditambah Ag menghasilkan
K ditambah Ag pos ditambah NO3-. Nah, di sini Ag pos dengan si NO3- bisa membentuk senyawa, yaitu AgNO3. Seperti itu. Baik, demikian penjelasannya. Kita langsung ke contoh soalnya. Silakan disimak contoh soalnya. Baik, kita bahas soal yang pertama, yaitu soal UM-UGM tahun 2008, nomor 1. Elektrolisis larutan NaCl akan menghasilkan. Nah, untuk nomor 1, ini kita buatkan solusinya. Jadi, di sini dibilang adalah elektrolisis larutan. Larutan, di sini dikatakan larutan ya. Nah, elektrodanya tidak diketahui. Jika elektrodanya tidak diketahui, maka kita anggap menggunakan elektroda inert. Berarti di sini NaCl itu menghasilkan Na positif ditambah Cl negatif. Nah, katoda, anoda. Ingat tadi, katoda adalah kation, ion yang bermuatan positif. Na-pos ini adalah golongan 1A. Kalau tadi dia golongan 1A, lihat larutan atau lelehan. Ternyata di sini larutan. Berarti kita tuliskan menjadi 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2 OH negatif ditambah H2. Kemudian anodanya Cl-. Cl- tadi ada di poin nomor 2, termasuk ke dalam ion halida. Persamaannya tadi 2X- menghasilkan X2 tambah 2 elektron. X-nya diganti dengan Cl, menjadi 2 Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, di sini kita buat persamaan reaksi lengkapnya ya, tidak reaksi selnya. Baik, ini elektronnya sama habis. Nah, di sini ada ion Cl, sini Cl. Berarti di sini kita kalikan dengan 2. Biar supaya Cl-nya habis ya. 2, di sini 2, di sini 2. Berarti ini Cl-nya habis. Ini reaksi lengkapnya ya. Berarti reaksi lengkapnya adalah 2 NaCl ditambah 2 H2O menghasilkan 2 Na-pos tambah 2 OH negatif ditambah H2 ditambah Cl2. 2 Na-pos sama OH- ini membentuk 2 NaOH. Sehingga hasil elektrolisisnya ada NaOH, gas hidrogen, dan gas klor. Maka jawabannya adalah pentok. Berikutnya soal UMB 2008 nomor 2. Pada elektrolisis menggunakan elektroda karbon, berarti sini elektrodanya karbon inert, larutan yang dapat menghasilkan gas, berarti ada gas pada katoda maupun anoda. Berarti kedua-duanya itu adalah gas. Baik, dari sini kita cek satu per satu. Kita tuliskan adalah solusinya. Yang A itu ada katanya AgNO3. Nah, kalau AgNO3 kita ionisasi menjadi Ag positif tambah NO3 negatif. Katoda itu adalah kation, ion yang bermuatan negatif. Ag pos bukan termasuk 1A, 2A, Al maupun Mn. Dia termasuk ke dalam logam lain. Sehingga persamaannya menjadi Ag pos tambah elektron menghasilkan Ag. NO3- ini merupakan sisa asam oksi, sehingga persamaannya menjadi 2H2O menghasilkan 4H positif tambah 4 elektron ditambah O2. Di sini dihasilkan endapan Ag sama gas O2. Jadi salah ya, katanya diminta katoda dan anodanya gas. Berikutnya yang B ada si CuCl2. Jadi kalau CuCl2 ini kita ionisasikan terlebih dahulu. CuCl2 menghasilkan Cu2 positif ditambah 2 Cl negatif. Katoda, anoda.
Katoda ion yang bermuatan positif kita ambil dari si Cu2 pos. Ini termasuk ke dalam selain logam 1A, 2A, Al, dan Mn. Sehingga persamaannya menjadi Cu2 positif tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Sedangkan Cl itu menjadi 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, ini adalah diperoleh padatan tembaga. Berarti salah ya. Yang berikutnya, yang C, yaitu senyawa ZnCl2. ZnCl2. Ionisasi Zn2 positif tambah 2Cl negatif. Katoda dan anodanya. Nah, katodanya adalah Zn2 pos. Zn2 pos logam selain 1A, 2A, Al, dan Mn. Sehingga yang dielektrolisis adalah logamnya. Menjadi Zn2 positif tambah 2 elektron menghasilkan Zn. Kalau Cl, 2Cl negatif menghasilkan Cl2 tambah 2 elektron. Ini diperoleh padatan Zn. Berarti salah. Yang D itu adalah CuSO4. Ionisasi Cu2 pos tambah SO4 2-. Nah, katodanya itu adalah ion Cu2 pos. Sehingga persamaannya Cu2 pos tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Sedangkan anodanya adalah sisa asam oksi. Menjadi 2H2O menghasilkan 4H positif tambah 4 elektron tambah O2. Diperoleh endapan tembaga. Nah, berikutnya yang terakhir itu adalah K2SO4. Kalau K2SO4 ionisasi 2K positif tambah SO4 2 negatif. Katoda, anoda, ion yang bermuatan positifnya. K-pos itu adalah golongan 1A. Nah, di sini dia dalam bentuk larutan. Larutan yang, berarti ini larutan kan? Berarti menjadi 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan 2 OH negatif ditambah H2. Ini gas H2. SO4 adalah sisa asam oksi, sehingga menjadi 2H2O menghasilkan 4H positif tambah 4 elektron ditambah O2. Ini juga gas. Jadi katoda dan anodanya ada gasnya. Maka jawabannya adalah N-tok. Berikutnya kita bahas soal SIMA UI 2010 nomor 3. Perhatikan diagram di atas. Pada sel mana elektrolit yang berfungsi sebagai penghantar listrik? Jadi dia hanya berfungsi sebagai penghantar listrik. Artinya tidak terbentuk endapan logam pada elektrolisis tersebut. Nah, di sini ini yang panjang ini berarti positif, ini negatif, berarti positif. Ini adalah, nah di sini aja saya sebut ya, ini positif, berarti ini negatif, ini positif, negatif. Di sini berarti positif, positif, dan negatif. Nah, kita cek dulu satu persatu. Yang nomor 1, ya kita tulis solusinya. Nah, nomor 1 itu adalah NaCl. NaCl itu Na pos tambah Cl negatif. Katoda, anoda. Perhatikan. Kalau katoda yang pertama lihat kation, ion yang bermuatan negatif. Ingat, katoda, kation, berarti sama-sama K ya. Anoda, anion, sama-sama A. Nah, di sini Na itu adalah golongan 1A. Perhatikan, karena di sini dia dalam bentuk lelehan, berarti Na-nya tidak menjadi air, tetapi menjadi logamnya. Sehingga persamaannya menjadi Na pos tambah elektron menghasilkan Na. Kemudian Cl negatif itu di anoda. Jika di anoda, perhatikan terlebih dahulu elektrodanya.
Anoda itu pada elektrolisis adalah kutub positif. Nanti ya, anoda itu kutub positif. Siapa elektroda yang digunakan? Karbon. Berarti kalau karbon itu adalah inert, sehingga persamaan reaksinya itu menjadi 2Cl negatif menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, di sini ada dihasilkan logam natrium. Berarti elektrolit ini tidak sebagai penghantar. Nomor 1 salah. Berikutnya kita cek nomor 2. Nomor 2 itu ada CuNO3 2 kali. Jika ini kita ionisasikan, Cu2 positif tambah 2 NO3 negatif. Berarti sini tulis katoda, anoda. Nah, katodanya yang perlu kita perhatikan itu adalah kationnya, ion yang bermuatan positifnya. Di sini adalah Cu2 pos. Cu2 pos ini adalah logam selain 1A, 2A, Al, dan Mn. Sehingga persamaannya menjadi Cu2 pos tambah 2 elektron menghasilkan Cu. NO3 min ini adalah anion. Anion itu yang diperhatikan adalah elektrodanya. Kalau tadi dia di anoda, itu adalah kutub positif. Siapa kutub positifnya? Cu. Cu ini adalah elektroda non-inert. Kan? Artinya yang di elektrolisis itu adalah si Cu-nya. Berarti sehingga persamaannya gini. Cu menghasilkan Cu2 plus tambah 2 elektron. Di sini dihasilkan 8. Berarti nomor 2 salah. 1, 2 salah. Berarti di sini 1, 1, 1, 1. Entok. Tapi kita buktikan ya. Nah, di situ ada CaOH 2 kali. Jadi kalau ada CaOH 2 kali, ini Ca2 pos tambah 2 OH negatif. Katoda, anoda. Nah, Ca-nya itu adalah golongan 2A. Kalau 2A itu kation yang diperhatikan larutan atau lelehan. Ternyata di sini aqueous, berarti larutan. Kalau larutan berarti menjadi air, sehingga persamaannya menjadi 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2 OH negatif ditambah H2. Ini tidak ada logamnya ya, berarti elektrolitnya itu sebagai penghantar listrik. Kalau OH negatif, kita lihat elektrodanya adalah PT. Berarti kalau PT itu adalah inert, sehingga persamaannya menjadi 4 OH negatif menghasilkan 2H2O, menghasilkan 2H2O tambah O2 tambah 4 elektron. Tidak ada logam yang dihasilkan, sehingga ini elektrolitnya itu sebagai penghantar listrik. Benar ya? Yang poin ketiga. Yang keempat terakhir, K2SO4 ionisasi 2K pos tambah SO4 2 min, berarti katoda anoda. Katodanya adalah ion K-pos. K-pos ini adalah golongan 1A. Jika golongan 1A kita lihat ternyata larutan, maka di sini persamaannya menjadi air, yaitu 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan 2 OH negatif tambah H2. Kemudian anoda anion SO4 2 negatif, kita perhatikan elektrodanya, karbon. Berarti kalau karbon itu adalah elektroda inert, sehingga persamaannya menjadi air kan. Di sini 2H2O menghasilkan 4H positif ditambah O2 ditambah 4 elektron. Di sini juga tidak dihasilkan logamnya. Maka kedua-dua ini termasuk ke dalam elektrolit yang hanya berfungsi sebagai penghantar listrik. Maka jawabannya adalah entok. Terima kasih.